Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di mata kuliah Cyber Security Management, di makalah kita mengambil judul Analisis Ancaman Tata Kelola, Perlindungan Data, dan Implementasi E-Government. Yang beranggotakan saya sendiri, Slamet Trianto, yang kedua ada Bapak Fahru Roji, yang ketiga ada Ibu Nurlela, yang keempat ada Bapak Mukminan. Kita di kelas MC 803 dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Ahmad Jusairi MKOM CDS IPM ASEAN ENG. Pendahuluan. Transformasi digital telah merambah berbagai sektor mulai dari pemerintahan, perbankan, kesehatan hingga pendidikan. Digitalisasi membawa efisiensi dan kemudahan akses layanan, namun sekaligus membawa celah kerentanan baru terhadap ancaman cyber. Seiring meningkatnya ketergantungan pada infrastruktur digital, kebutuhan akan keamanan informasi menjadi semakin kritis. Kebocoran data, serangan cyber, dan gangguan sistem dapat berdampak besar terhadap kepercayaan publik dan keberlangsungan layanan. Oleh karena itu, manajemen keamanan cyber yang efektif merupakan fondasi utama dalam era transformasi digital. Oke, yang berikutnya yaitu tren global ancaman cyber. Ransomware, phishing, dan data breaches meningkat. Serangan ransomware meningkat 150% dalam 2 tahun terakhir. Phishing menjadi faktor serangan utama, sementara data breaches berdampak pada miliaran pengguna secara global setiap tahunnya. Serangan berbasis kecerdasan buatan atau AI. Perlakuan ancaman kini memanfaatkan AI untuk membuat serangan yang lebih canggih, otomatis, dan sulit dideteksi, termasuk deepfake, phishing yang dipersonalisasi, dan malware adaptif. Yang berikutnya ada statistik terkini ancaman siber global. Pada tahun 2024, kerugian akibat kejahatan cyber global diperkirakan mencapai 9,5 triliun US dollar. Setiap 39 detik menjadi satu serangan cyber baru dengan sektor pemerintahan dan keuangan sebagai target utama. Konsep dan elemen dasar keamanan cyber. Ada beberapa di antaranya yaitu human security, keamanan yang berfokus pada faktor manusia sebagai elemen kritis dalam sistem keamanan cyber, meliputi pelatihan, kesadaran keamanan, dan pengelolaan perilaku pengguna untuk mencegah ancaman dari dalam organisasi. Yang berikutnya yaitu ada network security, perlindungan terhadap infrastruktur jaringan dari akses tidak sah, penyalahgunaan, dan serangan cyber. Mencakup penggunaan firewall, enskripsi, segmentasi jaringan, serta pemantauan lalu lintas data secara berkelanjutan. Yang berikutnya yaitu adalah informasi security, penjagaan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi organisasi, meliputi kebijakan pengelolaan data, kontrol akses, klasifikasi informasi, serta perlindungan aset informasi dari ancaman internal maupun eksternal. Oke, yang berikutnya yaitu aplikasi security. Keamanan aplikasi mencakup langkah-langkah untuk melindungi perangkat lunak dari ancaman dan kerentanan. Ini meliputi pengujian keamanan, kode review, dan penerapan praktik pengembangan yang aman atau SCORE SDLC. Endpoint security, perlindungan terhadap perangkat akhir seperti komputer, laptop, dan perangkat mobile, meliputi aktivitas EDR, endpoint detection and response, ekspresi perangkat, dan manajemen path secara berkala. Yang berikutnya ada cloud security. Keamanan lingkungan cloud mencakup perlindungan data,
identitas, dan infrastruktur di platform cloud, meliputi konfigurasi akses, enkripsi data cloud, serta pemantauan aktivitas dan kepatuhan terhadap kebijakan. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Nurlela. Silakan Ibu Nurlela. Baik, terima kasih Pak Slamet. Saya lanjutkan. Konsep dan elemen dasar keamanan cyber. Data security. Perlindungan data dari akses tidak sah, pencurian atau kerusakan melalui enkripsi, kontrol akses, dan kebijakan pengelolaan data yang ketat untuk menjaga kerahasiaan dan integritas informasi. Yang kedua, operational security atau OPSEC, yaitu proses dan prosedur untuk melindungi informasi sensitif dari pihak yang tidak berwenang, mencakup manajemen akses, pemantauan aktivitas, dan pengendalian resiko operasional. Yang ketiga, adanya insiden responsif, yaitu pendekatan terstruktur dalam menangani dan mengelola insiden keamanan cyber, mencakup deteksi, analisis, penahanan, pemulihan, dan pembelajaran pasca insiden untuk meminimalkan dampak. Prinsip CIA Triad. Confidently yaitu kerahasiaan, memastikan informasi hanya yang berwenang. Confidently yaitu kerahasiaan, memastikan informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Data sensitif dilindungi dari akses tidak sah melalui enkripsi, kontrol akses, dan autentikasi yang kuat. Contohnya enkripsi data, password, dan hak akses berbasis peran atau RBAC. Yang kedua ada integrity atau integritas, yaitu menjamin bahwa informasi akurat, lengkap, dan tidak dimodifikasi secara tidak sah. Data harus terjaga keasliannya selama penyimpanan maupun transmisi, yaitu contohnya hash function, digital signature, dan audit log perubahan data. Yang ketiga, availability, yaitu ketersediaan, yaitu memastikan sistem dan informasi selalu tersedia bagi pengguna yang berwenang saat dibutuhkan. Mencegah gangguan layanan akibat serangan atau kegagalan sistem. Contohnya, redundancy server, backup data, dan rencana pemulihan bencana atau DRP. Manajemen resiko keamanan. Manajemen resiko keamanan terdiri dari identifikasi resiko, yaitu proses mengenali dan mendokumentasikan ancaman serta kerentanan yang dapat mempengaruhi aset informasi organisasi, termasuk ancaman internal maupun eksternal yang berpotensi mengganggu operasional sistem. Yang kedua, adanya analisis dan evaluasi resiko, yaitu penilaian tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya setiap resiko yang telah diidentifikasi dengan mengukur dampak potensial terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Yang ketiga, adanya penanganan dan mitigasi resiko, yaitu implementasi langkah-langkah pengendalian untuk mengurangi, mentransfer, menerima, atau menghindari resiko yang telah dianalisis guna memastikan keamanan aset informasi secara berkelanjutan. Kebijakan dan tata kelola keamanan. Satu, adanya kebijakan keamanan cyber atau security policy, yaitu dokumen formal yang menetapkan aturan, prosedur, dan standar dalam pengelolaan keamanan informasi organisasi. Kebijakan ini menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga aset digital. Yang kedua, adanya tata kelola keamanan, yaitu security governance. Kerangka kerja yang memastikan strategi keamanan cyber selaras dengan tujuan organisasi mencakup pengawasan, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan berbasis resiko secara terstruktur. Yang ketiga, adanya peran manajemen dan komite keamanan, yaitu manajemen puncak
bertanggung jawab menetapkan arah kebijakan keamanan. Komite Keamanan bertugas mengawasi implementasi, mengevaluasi resiko, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Klasifikasi informasi dan perlindungan privasi. 1. Adanya klasifikasi data sesuai sensitivitas, yaitu data dikategorikan berdasarkan tingkat kerahasiaan, publik, internal, rahasia, dan sangat rahasia. Klasifikasi ini menentukan kontrol akses, penyimpanan, dan prosedur penanganan data secara tepat. Yang kedua, adanya perlindungan data pribadi sebagai prioritas, yaitu organisasi wajib menerapkan langkah teknis dan administrasi untuk melindungi data pribadi dari akses tidak sah, kebocoran, dan penyalahgunaan demi menjaga kepercayaan publik. Ketiga, adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, yaitu regulasi ini mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta sanksi pelanggaran, menjadi landasan hukum utama perlindungan privasi di Indonesia. Terima kasih Bunda Lela. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Bapak Fahru Roji. Silakan Bapak Fahru Roji. Terima kasih Pak Selamat dan Bu Nurlela. Ancaman cyber umum. Malware dan variasi. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak sistem. Jenisnya meliputi virus menyebar dengan menginfeksi file, ROM, mereplikasi diri melalui jaringan, Trojan, menyamar sebagai program sah. Rekayasa sosial teknik manipulasi pengguna untuk mencuri informasi. Ransomware, mengenkripsi data dan meminta tebusan. Phishing, penipuan melalui email atau situs palsu. Social engineering, manipulasi psikologis korban. Ancaman lanjutan, ancaman siber tingkat lanjut yang sulit dideteksi. Spyware, memata-matai aktivitas pengguna. DDoS, membanjiri server hingga lumpuh. APT, serangan sistem dan terorganisir. Insider threat, ancaman dari dalam organisasi. Implementasi keamanan e-government. Enkripsi dan firewall melindungi data dalam transmisi menggunakan enkripsi end-to-end atau TLS, SSL, dan firewall generasi terbaru untuk memfilter lalu lintas jaringan serta mencegah akses tidak sah ke sistem pemerintahan. Selanjutnya, AIDS atau IPS dan MFA, Intrusion Detection atau Prevention System mendeteksi dan memblokir serangan secara real-time. Multifactor Authentication atau MFA memastikan hanya pengguna terverifikasi yang dapat mengakses layanan e-government. CIEM dan Desktop Recovery Security Informasi and Management atau CIEM memantau log secara terpusat untuk deteksi ancaman. Disaster Recovery Planning memastikan kelangsungan layanan pemerintahan saat terjadi insiden cyber. Regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau PDP merupakan regulasi pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi. Mencakup pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan penghapusan data oleh pengendali data publik maupun swasta. Hak subjek data pribadi, hak subjek data meliputi hak mengakses, memperbaiki, menghapus, dan menarik persetujuan atas data pribadi. Pengendali data wajib memiliki dasar hukum pemproses, menerapkan langkah-langkah keamanan teknis, serta melaporkan pelanggaran data dalam waktu 14 hari kerja. Dampak regulasi mendorong instansi pemerintah dan swasta untuk memperkuat sistem keamanan cyber, menunjukkan data Protect Office atau DPO, melakukan penilaian dampak privasi atau DPIA, serta menghadapi sanksi administratif dan pidana atas pelanggaran data pribadi. Standar internasional ISO atau EIC 27001
Untuk tujuan dan ruang lingkup ISO 27001, ISO atau IEC 27001 adalah standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk membangun, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi atau ISMS. Tujuannya adalah melindungi kerahasiaan integritas dan ketersediaan informasi secara sistem dan struktur di seluruh organisasi. Untuk kerangka kerja ISMS atau Informasi Security Management System, ISMS dalam ISO 27001 mencakup siklus Plan-Doc Check H atau PDCA, penerapan kebijakan keamanan, implementasi kontrol, pemantauan, dan audit berkala secara tindakan perbaikan. Standar ini mencakup 114 hari kontrol dalam 14 domain keamanan, mulai dari kebijakan pengelolaan aset, kriptografi, hingga kepatuhan regulasi dan manajemen insiden. Framework Keamanan Cyber atau NIST, 5 fungsi utama NIST System Framework. Identify atau memahami risiko terhadap sistem aset, data, dan kapabilitas organisasi. Protect, menerapkan perlindungan untuk memastikan layanan infrastruktur kritis tetap berjalan. Detect, mengidentifikasi kejadian keamanan cyber secara tepat waktu. Merespon insiden keamanan yang terdeteksi secara efektif. Rekor, memulihkan kapabilitas dan layanan yang terdampak akibat insiden cyber. Perbandingan NIST dengan ISO IC 2701, NIST atau CSV bersifat fleksibel dan berbasis risiko, cocok untuk sektor pemerintahan dan infrastruktur kritis. Sementara ISO 2701 adalah standar formal yang dapat disertifikasi. ISO 27001 menekankan ISMS atau Informasi Security Management System dengan pendekatan Plan-Do-Check H, sedangkan NIC atau CSV lebih berfokus pada siklus respon dan pemulihan insiden. Keduanya saling melengkapi. ISO 2701 sebagai kerangka tata kelola, NIC CFR sebagai panduan operasional keamanan cyber. Oke, terima kasih Bapak Fahrul Raji. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Muminan. Silakan Bapak Muminan. Baik, terima kasih Pak Selamat, Pak Oji, dan Bu Nur Laila. Selanjutnya untuk studi kasus kebocoran data BPJS Kesehatan. Kronologi kebocoran data. Pada Mei tahun 2021, data 279 juta peserta BPJS Kesehatan diduga bocor dan diperjualbelikan di forum Peretas Trade Forum. Data yang terekspos mencakup NIK, nama lengkap, nomor telepon, alamat, dan data sensitif lainnya, termasuk data peserta yang telah meninggal dunia. Dampak dan langkah penanggulangan kebocoran ini berdampak pada privasi jutaan warga Indonesia dan menurunkan kepercayaan publik. Langkah penanggulangan meliputi investigasi forensik digital, koordinasi dengan BSSN dan Kominfo, pemblokiran akses ilegal, serta penguatan sistem keamanan dan enkripsi database BPJS Kesehatan. Selanjutnya, kebocoran data pemilih KPU. Penjelasan insiden. Pada tahun 2023, data pemilih milik Komisi Pemilihan Umum atau KPU Indonesia diduga bocor dan diperjualbelikan di forum peretas. Sebanyak 204 juta data pemilih dari daftar terpilih tetap atau DPT terekspos, mencakup NIK, nama lengkap, alamat, dan informasi pribadi lainnya. Implikasi keamanan dan kepercayaan publik. Insiden ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap keamanan pengelolaan data dan pemerintahan menurut. Mempertegas urgensi penerapan ISO 27001, enkripsi data dan kepatuhan terhadap Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022 dalam seluruh infrastruktur pemilu digital. Selanjutnya itu pelajaran dan rekomendasi. Yang pertama yaitu tata kelola dan kesadaran SDM. Organisasi harus membangun budaya keamanan cyber melalui pelatihan
rutin, kebijakan yang jelas, serta komitmen manajemen puncak. SDM yang sadar keamanan adalah lini pertahanan pertama yang paling efektif. Yang kedua yaitu penerapan standar dan regulasi secara konsisten. Implementasi ISO, IEC 27001 dan framework NIST harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi wajib menjadi prioritas. Yang ketiga yaitu penguatan teknologi dan transparansi investasi pada teknologi keamanan seperti SIEM, MFA, dan enkripsi harus disertai prosedur respon insiden yang cepat dan transparan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pelayanan digital pemerintah. Terima kasih pemaparan dari kami untuk UAS Cyber Security Management. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.